2 kiloan. Dan ini cuman 38.000 atau 40.000. Kalau misalkan kampung itu biasanya itu harganya sekitar 15.000, 10 sampai 15.000. Hai guys, sekarang aku dengan suami mau pergi belanja mingguan ke supermarket dan kalian bisa ikutin kita ya, gimana sih serunya belanja mingguan di supermarket di Thailand, terutama di Phuket. Dan kalian bisa ikutin aku untuk cek berapa harganya barang-barang di sini dan berapa yang kita habisin dalam 1 minggu untuk belanja makanan kita berdua. Jadi ikutin kita sampai selesai nonton videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Tes kamera dari iPhone 13 Pro guys, dan ternyata kameranya bagus. Saingan sama kameraku di rumah. Kalian nonton ini biasanya kan kalau misalnya aku buat vlog itu selalu kameranya kamera Canon ya. Jadi ini aku pakai kamera HP. Kalian bisa komen di bawah gimana kualitasnya. Kalau misalnya stop di lampu merah sebelum ke supermarket, aku suka lihat burung ini nih di toko ini. Kalian lihat lucu kan? Hai. Dia sadar kamera guys. Sadar banget. Jadi ini adalah situasi jalan jam 3:30 sore di Phuket. Sekarang kita di daerah Kamala dan kita bakal pergi di balik gunung itu, namanya daerah Patong, di mana supermarket favorit kita untuk belanja, di mana makanannya bersih, higienis, dan harganya tidak terlalu mahal, teman-teman. Kalian bisa ikutin kita ya sampai selesai. Nah jadi gini, kelihatannya nggak jauh beda kan ya sama Indonesia. Kalau kemarin waktu di Rusia kanan kiri semuanya salju kalau misalkan bulan-bulan ini nih. Nah tapi di sini sekarang nggak panas banget. Hai. So kita udah sampai di tempat untuk belanja dan ini adalah tempatnya, kita bakal belanja di sini guys. Jadi ini supermarketnya. Ini cuma satu bagian aja ya, tapi ada bagian yang lain. Nah kalau misalkan nanti kita mau beli sayur, itu bagian belanjanya di sana. Tuh. Aku lagi nunggu suamiku, dia lagi beli aloe vera. So aku perlu ini guys. Nggak tahu ya yang kemarin aku beli yang mana ya. Kayaknya aku bakal beli yang dengan diskon deh. Ini aja deh. 109 baht. Ini kalau misalnya dirupiahin itu 50.000. 50 ribuan. Gini. Kalau di Thailand itu biasanya ada makanan kayak gini nih. Ini yang udah dikeringin dan ini tuh enak banget. Aku mau beli. Ada mangga juga dan ini untuk vegan. Biasanya suamiku suka banget sama chips seperti ini, jadi bagus banget kalau misalkan dia lapar tengah malam tinggal makan ini aja. Banyak pilihan guys. Ayo. Kita lihat yang lain. Wah, ini yang enak nih. Ini juga kita suka, kurma. Harganya kurang lebih 25.000. 25 atau 20.000 gitu sih. Oh, ini brokoli chips. Enak nggak ya? Banyak banget ya belinya. Ya udah deh ini aja. Ini soalnya udah sering coba. Kalau kurma kita nggak beli deh yang kurma. Kita beli yang belum pernah dicoba aja. Ini boleh nih, suamiku suka ini strawberry. Ini berry dan aku suka banget sama berry ini, biasanya kita beli. Buah-buah, tomato, banyak sekali tomat karena suamiku suka tomat lagi guys. Tomat
Ini deh boleh. Tomat. Timun. Kita perlu timun. Lemon lagi mahal, sekitar 40.000, nggak usah deh. Kita beli timun aja yang bagus. Kita akan beli kangkung. Kangkung. 2 kangkung. Wih. 2 kangkung. Kemudian kita beli ini untuk salad. Nah, ini adalah yang organik. Aku mau beli 1 untuk suamiku, ini agak mahal. Dan aku biasanya nggak beli banyak ya kalau organik, soalnya tuh kemarin tuh sempat beli yang organik tapi nggak bagus. Ini juga avocado 39 baht, sekitar 20.000, tapi nggak masak. Ini section atau bagian buah-buahannya, ini anggur, kemudian di sana, di sini juga buah, di situ juga buah, ini buah. Tuh. Guys, ini interesting banget. Kalian lihat nggak? Ini almond kozakana fish. Jadi aku penasaran di dalamnya ada almond sama ikan atau gimana. Harganya 20.000 atau 25.000 gitu. Apakah kita akan beli? Pikirkan. Ini juga ada cumi-cumi. Wow, apa nih ya? Terus kalau telur itu biasanya ada pilihannya kayak gini. Tuh, ini yang harganya mahal ya. Dan aku biasanya dengan suamiku beli yang ini atau enggak yang ini, tapi karena tanggalnya udah dekat banget sama expired, jadi aku nggak milih yang itu. Tuh, 90 baht. Aku milih yang 79 baht. Kalian itu sendiri ya, dibagi 2. Jadi ini belanjaan kita untuk 1 minggu. Tuh, beras ada cewek cantiknya. Kemudian telur, kangkung, di bawahnya sayur, buah, semuanya, air minum, terus ikan. Kalian nanya ya, kenapa nggak beli ikan segar? Pertama, nggak ada waktu untuk bersihinnya. Terus ternyata ikan yang di sini nih di Thailand, kualitas ikan kalau misalkan yang freeze beku seperti ini malahan lebih enak dan lebih bagus daripada yang jual di pasar gitu. Karena biasanya kalau misalnya jual di pasar kan kita nggak bisa tuh pergi ke pasar jam 7 pagi atau jam 4 pagi gitu, 5 pagi untuk belanja kayak di Indonesia. Itu nggak bisa di sini, nggak ada waktu juga. Jadi biasanya kita datang ke pasar itu udah waktu-waktu ikannya itu udah nggak fresh lagi. So kita memilih untuk beli yang beku, tapi enak banget rasanya. Aku suka banget. So, kita udah selesai belanjanya. Itu udah penuh di belakang sama belanjaan. Nanti di rumah aku bakal sortir dan tunjukin dengan kalian kira-kira apa aja sih yang kita beli untuk 1 minggu. Biasanya sih nggak sampai 1 minggu ya, 4 harian gitu kita udah belanja lagi. Tapi hitung aja deh 1 minggu. Karena biasanya kita kalau udah 4 harian, terus hari-hari berikutnya itu ya kalau nggak pesan di luar, kita pergi makan di luar. Terus biasanya beli di supermarket dekat rumah yang nggak terlalu gede-gede kayak gini belanjaannya. Dan totalnya berapa sih? Aku nggak tahu tadi totalnya berapa. Nanti aku tanyain karena aku nggak cek berapa tadi. Jadi buat kalian yang pengen tahu kira-kira berapa sih untuk hidup, biaya hidup kalau misalkan di luar negeri, terutama di Thailand, di negara yang bahkan masuk di Asia gitu ya, bukan di Rusia. Yang kemarin kalian tahu sendiri kan waktu aku buat video beberapa tahun yang lalu, waktu belanja di Rusia itu lumayan mahal. Bahkan mangganya aja harganya untuk 1 buti itu 50 ribuan. Nah kalau di sini tuh murah, jauh lebih murah kalau misalkan buah-buahan dan sayur-sayuran seperti itu. Hampir sama dengan Indonesia, hampir sama dengan kalau misalkan kita belanja di Bali misalnya. Sekarang kita mau pergi makan mungkin, terus nanti baru pulang. Seperti itu.
Sekarang aku bakal bawa kalian ke pantai. Kita lagi on the way ke arah pantai. Kemudian kita bakal belok ke tempat makan. Ayo, sama-sama kita jalan. Phuket Beach, everyone. Woo. Jadi ini daerah Patong. Nah, tuh itu tempat aku foto kemarin, guys. Kalau kalian lihat Instagram aku tuh ada ini. Kalau malam cantik banget. Nah, ini daerah Patong. Waktu dulu kita pindah ke Phuket, ini tuh sepi, nggak ada orang. Tapi sekarang kalian lihat kan, rame, udah mulai rame karena turisnya udah mulai masuk. Dan di sini tempat favorit orang-orang sering ngumpul kayak Kuta gitu. Kalau misalkan di Bali tuh kalian lihat pantainya di sana. Dan ini tempat orang massage. Biasanya massage di situ, mereka massage di pantai. Lumayan ya, rame ya. Rezeki lah ya. Kita lagi cari parkir, nggak ada tempat. Jadi kita pergi makan di tempat makan kayak grill seperti itu ya. Dan aku bakal tunjukin sama kalian ini view-nya laut sekaligus jalan raya. Sangat luar biasa. Tuh. Di sana laut, di sini sapi. Jadilah dia makanan Devi. So, aku bakal nunjukin sama kalian pemandangan yang indah banget sore ini. Oke. Sunset, guys. Tuh. Oh my god. Cantik kan ya? Cantik banget. Jadi ini adalah sebagian dari belanjaan kita hari ini. Aku bakal tunjukin sama kalian satu persatu. So guys, ini adalah semua belanjaan kita. Mudah-mudahan kelihatan ya di kamera. Jadi total belanjaan kita semua ini ada sayur, kemudian buah, kemudian ikan udah dimasukin dalam kulkas, kemudian ada protein, kemudian ada snack yang sehat, kemudian ada beras juga dan telur. Itu kalau misalkan dirupiahin sekitar 1 juta. Jadi 2.135 baht kalian bagiin 2, mungkin sekitaran 1 juta kurang lebih. Dan itu biasanya kita untuk 4 hari. Jadi kalau misalkan kalian tinggal di Thailand, terutama di Phuket, kalau misalkan kalian belanja di supermarket yang lumayan bagus dari segi makanannya lebih higienis, lebih bersih, kemudian banyak pilihan, gak cuma 1, 2, 3, misalnya tomat, ada tomat warna kuning, tomat kecil, tomat besar, tomat Thailand, jadi banyak sekali macamnya. Itu kalian ya pengeluarannya kurang lebih segini, dan ini hanya untuk 2 orang makannya. Dan kita nggak beli yang terlalu organik banget, yang terlalu mahal banget gitu, nggak. Ini medium, menengah. Jadi kalau misalkan kalian pengen tinggal di luar negeri, pengen tinggal di Thailand, pengeluarannya kalian bisa hitung sendiri. Kalau misalkan 1 bulan kira-kira berapa untuk 2 orang. Karena ada buah makanya mungkin agak mahal ya. Kalau misalkan cuma beli sayur doang, nggak ada buah-buahan, itu pastinya lebih murah. Terus apa aja sih yang kita beli? Aduh, saya sampai udah nggak ingat. Tapi contohnya kayak berry ini itu 83 baht. 83 baht berarti kalau misalkan dirupiahin kurang lebih 40 ribuan untuk segini. Lumayan lah ya, karena ini juga berry-nya sangat fresh sekali. Terus kayak sayur, kalau misalkan kangkung itu nggak ada nggak ada bahasa Indonesianya, guys. Kalau misalkan kangkung itu biasanya segini, itu harganya sekitar 15.000, 10 sampai 15.000. Dan ini itu aku biasanya yang makan sendirian. Jadi kalau misalnya aku masak kangkung 2 bungkus seperti ini, itu cuma buat aku doang, karena suamiku nggak suka kalau misalkan sayur dimasak. Dia biasanya sayur dibuat salad karena itu lebih healthy, lebih sehat. Dan aku juga biasanya suka makan seperti itu. Nah, terus aku juga tadi beli eggplant atau terong warna ungu,
Dan ini aku biasanya makannya nggak dimasak. Kalau misalnya masak biasanya aku suka masak kecap gitu kan ya, tapi biasanya aku buat sambal gitu, jadi kayak diulek, jadi cuman digoreng doang dikit kemudian diulek, atau biasanya aku tinggal potong aja kemudian makan mentah. Enak, aku suka segar. Terus sayur, kemudian tomat, banyakin tomat karena suamiku suka makan tomat. Kalau misalkan nggak ada tomat itu nggak bisa dia. Salad pokoknya harus ada tomat. Jadi semenjak kita tinggal di Thailand dan semenjak kita berada di Geser juga, aku ngelihat perubahan dari makanan yang kita pilih. Jadi makanan yang kita pilih itu jauh lebih nggak yang apa ya, kayak makanan cepat saji gitu loh. Jadi lebih seringnya itu, lebih enaknya itu untuk tubuh biasanya kita nyiapin makanan sendiri di rumah, masak sendiri atau enggak buat sendiri kalau misalkan pengen salad. Kalau misalkan kita makan di luar juga jarang banget, apalagi sekarang kan udah Covid ya. Jadi sangat memilih sekali. Jadi kita lebih memilihnya untuk makan di rumah seperti itu. Atau kalau kalian pengen tahu kayak harga buah berapa sih, kalau misalnya harga buah sih nggak terlalu beda jauh ya, kayak 15.000. Terus berapa ini ya, kalau misalnya semangka yang 2 kiloan semangka, wow 2 kiloan semangka murah loh, sekitar 40 ribuan, kurang dari 40 ribuan. Sama nggak sih dengan di Indonesia? Aku udah lama nggak pulang jadi nggak tahu berapa harganya, tapi ini gede banget semangkanya, kalian lihat ya. Tuh 2 kiloan, dan ini cuman 38.000 atau 40.000. Buat kalian yang pengen tinggal di luar negeri, mungkin kalau untuk kalian tinggal di luar negeri, karena supermarketnya terus tempat belanjanya itu banyak sekali pilihan. Ada yang pasar tradisional, kemudian kalian bisa beli buah yang nggak di supermarket, itu biasanya lebih murah. Atau ada supermarket yang bahkan lebih mahal daripada tempat kita pergi, itu namanya Villa Market kalau misalnya di Thailand. Aku biasanya belanja di situ, tapi untuk belanja sayur doang, nggak yang belanja yang semua kebutuhan seperti ini. Karena kalau misalnya belanja semua kebutuhan seperti ini tuh harganya bisa sampai 2 kali lipat. Yang membedakannya apa sih? Biasanya yang membedakannya adalah kualitas dari kebersihannya, terus kayak apa ya, pilihan sayurnya itu lebih pokoknya lebih segar lah, kayak satu tingkat di atasnya. Kalau misalnya ini tuh kayak di bawahnya sedikit. Terus ada juga supermarket yang menjual lebih murah daripada ini. So ya, aku harap ini bermanfaat buat kalian, dan itu adalah keseharian aku dengan suami. Biasanya kalau misalnya 1 minggu sekali kita selalu belanja untuk mingguan seperti ini. Kemudian kita biasanya curi-curi waktu di saat kita nggak sibuk kerja, saat kita lagi istirahat, dianya nggak ada klien, akunya juga lagi bisa pergi gitu. Jadi kita selalu mencoba untuk hidup dalam kondisi yang benar-benar aktif dan mencoba untuk melakukan segalanya bersama. Walaupun kita masing-masing memiliki tujuannya sendiri, ketika ke supermarket dianya membeli sesuatu untuk dirinya, saya beli sesuatu untuk kita sama-sama gitu. Jadi ya, semoga kalian suka videonya, dan nanti di video selanjutnya kalian boleh komen di bawah kira-kira apa yang kalian pengen tahu di kehidupan aku, kemudian vlog apa yang kalian pengen dari Thailand, negara Thailand. Nanti di video selanjutnya aku bakal share lagi tentang self development. Jadi aku bakal mix nih, sekarang aku upload di YouTube aku bakal mix, ada konten self development tentang Geser buat kalian yang pengen belajar tentang Geser, gimana untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Kemudian buat kalian yang pengen tahu tentang keseharian aku, tentang kegiatan aku di Thailand. Kalau kalian pengen tahu tentang Thailand gitu, sesuatu tentang Thailand, karena tinggal di Thailand itu asik banget. Negara di Asia yang untuk sekarang aku suka banget karena sangat aman, sangat nyaman, sangat murah. Ada yang mahal sih, ada sesuatu yang mahal juga di sini pasti. Kalau misalnya kayak kita tinggal di rumah seperti ini itu lebih mahal bayarnya. Cuman kalau untuk biaya makan dan sebagainya itu kurang lebih sama, kendaraan kurang lebih sama. Jadi buat kalian yang pengen tahu tentang apapun di mana aku tinggal sekarang, kalian boleh komen di bawah kira-kira video seperti apa yang kalian tertarik untuk lihat lebih jauh. Oke, bye bye, thank you.